Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan terlebih dahulu nama Nahroji dari SDN Gentong 1, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Demikian perkenalan saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual. Yang pertama, emosi. Emosi adalah sebuah perasaan individu atau perasaan seseorang. Perasaan seseorang itu bisa berupa senang, bisa berupa tidak senang, bisa berupa baik, dan bisa juga berupa tidak baik. Emosi juga bisa diartikan atau didefinisikan sebagai perasaan yang kuat, yaitu berupa perasaan senang, perasaan benci, perasaan takut, perasaan marah, dan juga perasaan cinta. Macam-macam perasaan itu adalah gambaran dari sebuah emosi. Lalu selanjutnya, perkembangan psikososial dan emosi. Nah, psikososial dan emosi ini terjadi pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Maaf. 0 sampai 6 bulan. Salah ini. 6 bulan. Bukan 6 tahun, tapi 6 bulan. Nah, pada masa anak umur 6 tahun, 6 bulan, anak sudah mampu mengenal ibu dan anggota keluarga lainnya. Jadi, pada psikososial dan emosi ini, anak sudah bisa mengenal ibu atau orang tuanya dan keluarga lainnya. Yang dapat berhubungan atau berinteraksi dengan diri anak tersebut. Nah, pada masa ini 0 sampai 6 bulan ini, anak sudah bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada tahapan ini, pada umur 6 bulan ini, anak mulai membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dari lingkungannya. Seperti mengartikan senyum, mengartikan marah, teriakan,
kasih sayang, dan sebagainya. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan yang mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan belajar. Jadi pada masa ini sudah dapat merespon atau membedakan dari yang didapat berinteraksi dari lingkungannya. Kemudian sekarang perkembangan sosial. Perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini menyangkut perasaan yang mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu lainnya, yaitu anak menjalin atau mempunyai hubungan dengan orang lain, artinya relasi anak dengan orang lain. Lalu kemudian yang B, selanjutnya karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual. Menurut Lewis dan Rosenblum mengutarakan bahwa proses terjadinya emosi ada 5 tahapan. Yang pertama, elicitor. Yang kedua, reseptor. Yang ketiga, stage. Yang keempat, expression. Yang kelima, experience. Nah, tentunya kita ingin tahu apa elicitor, apa reseptor, dan juga apa state. Dan selanjutnya sampai yang kelima, apa itu experience. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah elicitor. Elicitor ini adalah terjadinya situasi atau mekanisme emosi melalui dorongan berupa suatu peristiwa. Elicitor adalah dorongan suatu peristiwa. Lalu yang kedua, reseptor. Reseptor ini suatu aktivitas yang terpusat pada saraf. Nah, suatu aktivitas yang berpusat pada saraf seorang anak atau seorang peserta anak didik. Lalu yang ketiga adalah stage. Stage yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis anak.
Lalu yang keempat, expression. Apa expression? Expression adalah terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti wajah, seperti tubuh, suara, dan tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Sekarang yang kelima, experience. Kalau saya ini tidak bisa mengutarakan masalah tentang bahasa-bahasa istilah seperti ini, mohon dimaklumi. Kalau menurut saya ini experience. Apa experience? Experience adalah persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosional. Jadi interpretasi pada kondisi emosional. Yang kelima. Namun juga Samsudin menggambarkan mekanisme di atas ini, mekanisme emosi yang lebih ringkas, artinya lebih sedikit, yaitu gabungan 5 komponen di atas ini: elicitor, resistor, state, expression, dan yang kelima experience ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, variabel stimulus. Yang kedua, variabel organik. Yang ketiga, variabel respon. Apa variabel stimulus? Variabel stimulus itu adalah rangsangan yang menimbulkan emosi. Stimulus itu adalah rangsangan. Rangsangan yang menimbulkan emosi seseorang anak atau seorang peserta anak didik. Lalu yang kedua adalah variabel organik. Variabel organik adalah perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi. Perubahan-perubahan fisiologis pada saat mengalami emosi. Yang kedua. Lalu yang ketiga, variabel respon merupakan sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Yang ketiga, variabel respon. Lalu berikutnya adalah perkembangan emosional anak memiliki keterkaitan dengan perkembangan aspek lainnya. Nah, berdasarkan paparan di atas, penting untuk orang dewasa lain yang ada di sekitar anak usia ini mengetahui bahwa kondisi emosi mereka dapat diketahui dari perilaku yang
dimunculkan oleh seorang anak atau oleh seorang peserta anak didik. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon kepada dosen pembimbing untuk memberikan suatu arahan dan bimbingan kepada saya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.